Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah para hadirin, kita kembali dapat berkumpul di tempat ini ya, dalam rangka kita mengaji apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Untuk selanjutnya apa yang kita pahami ini hendaknya bisa kita berdomani ya, menjadi petunjuk hendaknya kepada kita ya, dan betul-betul mengarahkan diri kita ini untuk melangkah di dalam kelurusan, di dalam kebenaran ya, di dalam keadilan, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke berapa itu, 36 ya. Itu terakhir kita berapa? Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Ya. Jadi hidup di dunia ini tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada kekeliruan, tidak boleh ada ya kebatilan, karena itu semua hanya akan mengakibatkan kerusakan, ya, ketidakadilan, ya, fasad. Karena itu Allah menyuruh kita agar wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, janganlah kamu itu mengikuti, bertindak, bersikap, mengambil keputusan ya terhadap apa yang kamu tidak mengetahui hal itu. Ya, terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Artinya apa ya, artinya Allah itu melarang kita ya untuk melaksanakan sesuatu yang Allah tidak turunkan kepada kita pengetahuannya ya. Jadi seperti kesyirikan itu kan nggak pernah ada. Allah menyuruh kita ya untuk mempersekutukan Allah, itu nggak ada ya. Sehingga ada ayat mengatakan, kalau kedua orang tuamu itu memaksamu kepada ya apa yang kami tidak pernah menurunkan kepada kamu itu adalah ilmu ya, jangan sekali-kali kamu mengikuti mereka ya. Jadi ilmu itu berasal dari Allah. Allah lah yang menjelaskan hakikatnya, Allah lah menjelaskan pengaturannya kepada kita. Nah, sehingga Allah menjelaskan dalam diri kita ini ada perangkat ya. Perangkat itu adalah mata, telinga, dan hati. Nah, masing-masing dari perangkat ini akan ditanya Allah terhadap Quran itu ya. Jadi para hadirin, semua perangkat itu adalah untuk ya menjadi sarana bagi kita untuk sampai kepada ilmu. Jadi kalau perangkat itu tidak dipakai, tentulah kita tidak akan pernah sampai kepada pengetahuan. Jadi kita tahu yang namanya ilmu itu yang datang dari Allah. Yang benar-benar ilmu itu kan yang dari Allah. Nah, apa yang diketahui manusia ini kan sebenarnya apa yang tidak diketahuinya ya. Nah, baiklah kita lanjut. Itu sudah kita bahas kemarin kan ya, pada ayat yang ke-39 ya. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka. Ya, demikianlah ya, yang demikian itu ya dari apa-apa yang auha ilaika, yang kami wahyukan kepada engkau. Rabbuka, oleh Rabb engkau, minal hikmah, dari hikmah itu. Wala taj'al ma'allahi, dan sekali-kali janganlah kamu menjadikan bersama Allah itu ilahan akhar, ilah yang lain. Fatulqa, maka kamu akan dilemparkan fi jahannam, ke dalam jahanam itu, maluman madhuran ya, sebagai orang yang maluman, sebagai orang yang tercela. Madhur ya, madhur itu orang yang dibiarkan, orang yang tidak akan digubris. Nah, para hadirin, beberapa istilah dipakai Quran seringkali disalahpahami ya. Ketika Al-Quran menggunakan beberapa istilah, kemarin kita sampai pada istilah ruh ya. Kita coba membayangkan apa yang digambarkan Al-Quran mengenai ruh itu. Kita lihat
ayat-ayat yang berbicara tentang ruh itu, karena pengertian manusia tentang ruh itu sangat sederhana. Ruh itu sesuatu yang keluar dari tubuh manusia kalau manusia itu mati. Nah, kemudian dikatakan ada lagi roh yang gentayangan misalkan, atau roh-roh yang sifatnya roh apa namanya? Ya, roh-roh yang menakutkan yang dan lain sebagainya. Nah, padahal Al-Quran juga menceritakan tentang ruh itu, bahwasanya ruh itu turun bersamaan dengan Al-Quran itu. Nah, itu telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita bicara masalah hikmah, ya. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Nah, demikianlah dari apa yang kami wahyukan kepada engkau, rabbuka oleh Rabb engkau, minal hikmah, daripada hikmah itu. Semua yang berkaitan hikmah itu selalu berkaitan dengan pengaturan-pengaturan Allah. Dia selalu menunjuk kepada pengaturan yang satu, atau esanya pengaturan. Kita lihat misalkan pada ayat yang pernah kita bahas, surat Ar-Rum, Allah mengatakan, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Aniskurli, agar apa? Bersyukur kepadaku. Ya. Terus dikatakan waman apa? Yaskur, barang siapa yang bersyukur, maka itu untuk dirinya sendiri. Kemudian diterangkan, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ini adalah pemahaman orang yang diberi Allah hikmah. Padahal Luqman bukan nabi. Ya, Luqman kan bukan nabi. Kan nggak ada nabi Luqman, kan nggak ada. Tapi Al-Quran bercerita, ya, ada orang-orang yang diberi Allah itu hikmah, sehingga dia sampai ke tingkat pemahaman yang paling tinggi dari manusia itu. Ya, apa itu? Sampai dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Untuk sampai ke tahap pemahaman tauhid itu titik tertinggi dari pengetahuan manusia. Ya, jadi manusia ini dengan segala ilmunya nggak akan pernah sampai ke pemahaman tauhid itu. Sehingga dia sampai ke pemahaman tauhid, dia mengatakan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulumul azim. Ya, sungguh mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Saya telah terangkan maksud ayat itu dulu. Ya, saya terangkan bahwasanya kenapa sampai Luqman mengatakan kezaliman itu adalah kejahatan yang paling keji dari seluruh kejahatan. Nah, kezaliman itu adalah merampas apa yang menjadi hak orang lain. Nah, kalau hak orang lain dirampas itu namanya zalim. Bagaimana dengan hak Allah? Ya, hak Allah di dalam mengatur kehidupan manusia. Nah, jika hak ini dirampas, yang terjadi apa? Akibatnya bagi kehidupan manusia itu apa? Bukankah segala kerusakan di muka bumi sekarang ini, ya, yang terjadi karena apa? Nah, merampas hak Allah ini kan. Nah, itu makanya Luqman mengatakan inna syirka la zulumun azim. Ya, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kesyirikan yang sangat, ya, kejahatan yang sangat besar. Nah, pengertian syirik itu tidak lagi dipahami hanya sekedar orang itu menyembah patung, ya, orang itu mempercayai kekuatan benda-benda tertentu, atau mempercayai ramalan dukun dan lain sebagainya. Enggak seperti itu saja. Itu adalah kesyirikan orang-orang zaman dulu, ya, ketika masih pengetahuan manusia itu sangat dangkal sekali. Sekarang udah hampir nggak ada orang-orang seperti itu, kecuali di agama-agama Hindu dan lain sebagainya, ya, animisme, dinamisme itu. Tetapi kesyirikan yang kemudian selalu terjadi, selalu aktual setiap hari itu adalah apa? Ya, ketika manusia membuang aturan Allah, syariat Allah, menggantinya dengan syariat selain Allah. Nah, inilah kesyirikan yang kemudian mendapat porsi paling banyak dibicarakan oleh Al-Quran. Nah, para hadirin, hikmah selalu begitu, ya, karena hikmah itu adalah apa yang melatar belakangi pengaturan dari Allah. Jika Allah ini satu, tentu hanya ada satu pengaturan. Nah, di sanalah hikmah itu. Ya, jadi orang memahami hikmah itu tidaklah dia paham bahwasanya di sana ada keesaan Allah di dalam mengatur tiap-tiap sesuatu. Nah, zalika mimma auha ilaika rabbuka.
Yang demikian itu dari apa yang kami wahyukan pada engkau, Rabbuka oleh Rabb engkau, minal hikmah, dari al-hikmah itu. Nah, kita membayangkan hikmah itu, pengaturan Allah di alam semesta ini. Kemana sudah kita bahas? Di alam wujud ini tidak ada yang namanya koeksistensialnya, sesuatu yang terjadi tiba-tiba, sesuatu yang terjadi tidak terencanakan, yang sesuatu terjadi serampangan, itu tidak pernah ada. Segala sesuatu itu terjadi dengan terukur. Nggak ada yang namanya tiba-tiba, kebetulan. Nggak ada yang seperti itu. Nah, karena tidak ada yang namanya tiba-tiba, berarti apa? Segala di balik setiap fenomena itu ada hikmah. Nah, ini yang dimaksud Allah itu. Ya. Itu semua dari al-hikmah itu. Bagaimana pengaturan Allah itu terukur, rapi, serasi, sehingga manusia melihat keindahan di dalam setiap bentuk-bentuk keteraturan itu. Kemudian Allah mengatakan, wala taj'al, ya. Karena sudah tahu di balik setiap sesuatu itu ada hikmah. Maka apa? La taj'al. Jangan sekali-kali kamu menjadikan ma'allahi ilahan akhar. Bersama Allah ilah yang lain. Bukan ilah ini menggantikan Allah. Bukan, jangan sekali-kali kamu menjadikan Tuhan selain Allah. Maksudnya Allah nggak ada, tapi Tuhan yang lain. Bukan itu. Bersama dengan Allah. Apa artinya bersama itu? Iya. Berarti kan bersama Allah, pada Allah taat, pada yang ini juga taat. Itu yang tidak boleh. Itu yang syirik itu. Ya. Jadi syirik itu tidak menafikan kekuasaan Allah semuanya. Tetapi apa? Mengakui adanya kekuasaan selain Allah, ya, itu namanya syirik. Nah, setelah Allah bicara masalah hikmah, di setiap pengaturannya pada alam semesta, pengaturannya kepada kehidupan kita ini, di balik setiap syariatnya ada hikmah. Nah, coba bayangkan kalau syariat Allah itu dibatalkan, apa yang terjadi? Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, fatulqa, maka kamu akan dilemparkan. Kalau sampai itu terjadi, kamu akan dilemparkan fi jahannam, ke dalam jahannam, maluman madhuran, sebagai orang yang tercela karena itu terkutuk. Kemudian madhuran, kamu menjadi orang yang diabaikan, tidak dihiraukan, ya, dianggap sudah gak ada lagi. Nah, jadi kita membayangkan berada dalam neraka, kemudian gak direken, tidak ditolong, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan dan sebagainya. Ini adalah nasib bagi orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah itu ilah yang lain. Nah, mengerti sekarang hikmah. Kita memahami hikmah tentang pengaturan yang satu di alam semesta ini. Ada nggak hukum lain yang mengatur alam semesta ini? Ada nggak? Nah, keteraturan alam semesta ini menunjukkan dia diatur oleh aturan yang satu. Nah, di balik setiap aturan itu ada hikmah yang memang telah dibuat Allah sedemikian rupa. Pada ayat sebelumnya Allah telah membuat penjelasan kepada kita tentang kenapa Allah itu menjadikan ada bapak, ada ibu, ada anak, ya, ada saudara kandung, ada saudara tiri, ada paman, ada kakek, ada nenek. Nah, itu ada hikmah-hikmah yang dibuat sehingga ada aturan-aturan dalam perkawinan, dalam masyarakat. Semua itu adalah pengaturan-pengaturan yang, ya, dari al-hikmah itu.